Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin dalam keseharian kita, dalam hal yang paling kita utamakan di dalam hidup ini, dalam rangka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, fadilah dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga mendapatkan syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang
Marilah melalui mimbar yang mulia ini Fatih berwasiat kepada diri pribadi dan para jamaah pada umumnya. Mari senantiasa kita sekuat tenaga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan bekal takwalah yang menjadi penopang kita di dunia, yang menjadi penolong kita di akhirat, dan senantiasa menjadi bekal yang terus mengalir kepada kita semua hingga nanti ila yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita, itu juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan amal-amal soleh kita di dunia ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Islam takwa menjadi hal yang paling utama yang termasuk Allah perintahkan kepada kita. Takwa juga menjadi pembeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian daripada kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling lama usia hidupnya, tapi melainkan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengartikan takwa secara sederhana yaitu imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali disebutkan bahwa salah satu derivasi dari arti takwa yakni juga takut kepada Allah. Imam Ghazali memberikan penjelasan bahwa khauf atau takwa atau takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, tentu kita akan diperintahkan untuk menghindarinya. Dan secara sisi manusiawi, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, tentu kita juga akan menghindar. Kita bertemu dengan binatang buas, kita takut dengan serigala, kita takut dengan singa, maka tentu kita diperintahkan untuk menghindarinya. Kita takut dengan seseorang yang kita anggap berbahaya, maka kita pun dianjurkan untuk menghindarinya. Tetapi berbeda sangat jauh ketika sifat takut itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada makhluk kita diperintahkan untuk menghindar, maka kalau takut kepada Sang Khalik yang menciptakan makhluk, maka justru kita diperintahkan untuk datang dan mendekat. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita harus datang kepada Allah, mendekat kepada Allah. Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan al-mu'minu man yakhafullahu bi jami'il jawarih. Orang mukmin itu salah satu tandanya adalah man yakhafullah, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah bi jami'il jawarih, dengan segala anggota tubuhnya, dari mulai atas sampai bawah, dari matanya, dari lisannya, dari tangannya sampai dengan kakinya. Yang kesemua itu tidak lain dan tidak bukan semua anggota tubuhnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu ciri orang yang beriman, yang senantiasa menjaga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dalam kitab lain berjudul Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, Syekh Imam Hasan menyampaikan bahwa dalam rangka usaha kita menjaga ketakwaan kita di dalam diri kita, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengakui kehinaan diri kita, menyadari bahwa kita ini sangat
di sisi Allah. Oleh sebabnya kerendahan kita, kehinaan kita, kelemahan kita, maka sangat tidak pantas ketika kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani bahwa Allah Akbar, Allah Maha Besar, maka kita kecil. Mana mungkin sesuatu yang kecil itu bisa kita sombongkan untuk mengalahkan yang besar. Ketika kita mengimani bahwa Allah lah Sang Penguasa langit dan bumi yang menciptakan seluruh isi langit dan bumi, maka sangat tidak mungkin bagi kita menyombongkan apa yang kita miliki yang hanya Allah titipkan di dunia. Itulah usaha yang pertama menurut Syekh Hasan, bahwa untuk menjaga ketakwaan kita harus senantiasa mengakui kehinaan diri. Di sisi lain, mengakui kehinaan diri juga bermanfaat untuk menghilangkan al-amradul azimah yang disebut oleh Imam Ghazali, dikategorikan dalam istilah amradul azimah, penyakit-penyakit hati yang sangat berat. Di antaranya ada hasad, namimah, ghibah, fudulul kalam, banyak bicara, menggunjing, mengadu domba dan lain sebagainya. Itu semua salah satu dari beberapa penyakit-penyakit hati yang berat, yang menurut Imam Ghazali al-amradul azimah la dawa'un illa bil ilmi wal amal. Penyakit-penyakit hati yang berat itu tadi tidak bisa dihilangkan, tidak ada obatnya kecuali dengan ilmu dan amal, kecuali dengan pengetahuan kita, menyadari bahwa itu merupakan penyakit yang merusak hati kita, dan juga kita imbangi dengan amal-amal soleh kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, usaha kita dalam menjaga ketakwaan adalah senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Penyebab ketakwaan kedua ini bisa kita lakukan dan kita upayakan bersama dengan selalu mengingat apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita ingat itu menjadi salah satu poin bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita. Sebaliknya, ketika kita melupakan nikmat dan kebaikan Allah itu, maka kita akan tenggelam dalam sifat kekufuran yang Allah sangat keras menjanjikan balasan bagi orang-orang yang kufur, yaitu adalah azab mu'lim, yaitu adalah azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang bisa kita usahakan dalam rangka menjaga ketakwaan adalah zikrul maut, mengingat kematian. Mengingat kematian menjadi poin penting juga bagi kita dalam menjaga ketakwaan. Sebagaimana kita sadari kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya singgah sebentar saja. Itu sebabnya dunia disebut darul dunia, rumah yang hanya kita singgahi sebentar. Oleh karenanya dalam rangka mengingat kematian, maka otomatis kita mengingat bahwa kita hanya sejenak, dan kita otomatis akan meningkatkan amal soleh kita sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, dengan akhirnya ketakwaan kita semakin meningkat. Ada nasihat yang diberikan kepada kita dari orang yang hidup. Kita dinasihati oleh orang tua kita dinasihati oleh guru-guru kita. Kadang kita menerima nasihat itu masih berat dari orang yang hidup. Lalu ada juga nasihat dari orang-orang yang sudah mati, yaitu dengan cara mengingat kematian. Itu sebabnya Nabi bersabda dalam hadisnya, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu nasihat bagi kita semua. Kalau nasihat dari orang yang hidup kita tidak terima, kalau nasihat dari orang yang masih hidup kita tidak jalani, lalu nasihat dari kematian juga tidak kita sadari, lalu apa yang bisa mengingatkan manusia dari kelalaian?
Lalu apa, nasihat apa yang ia hendaki untuk memperbaiki dirinya? Maka seorang penyair Arab bernama Imam Ibnu Duraj pernah berkata dalam syairnya, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman ba'ad. Innamal mar'u, sesungguhnya seseorang, semua orang, hadisun ba'dahu, dia akan punya cerita setelahnya. Fakun hadisan hasanan liman ba'ad, maka buatlah cerita yang baik untuk orang-orang nanti yang ditinggalkannya, dengan harapan cerita-cerita yang baik ini menjadi nasihat dari kematian seseorang yang meninggalkan jejak amal soleh dan cerita-cerita baik, baik itu buat keluarganya, buat anak-anaknya, buat murid-muridnya, buat tetangganya, buat saudaranya, buat para jamaah sekalian. Maka cerita baik dari orang yang meninggalkan kita itu menjadi motivasi buat kita, senantiasa kita semakin takut kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan ketiga pesan dari Syekh Hasan dan Imam Ghazali ini kita semakin sadar bahwa diri kita semakin lemah meskipun usia kita bertambah. Kita semakin sadar bahwa kita juga makin banyak lupa akan nikmat-nikmat Allah. Maka itu kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah masih berikan. Dan kita perlu semakin tua, semakin bertambah umur, bukan semakin ingat mati, tapi kebanyakan orang justru semakin takut akan kematian. Maka dengan pesan Imam Ghazali ini, mari sama-sama kita jaga dan kita jalankan dalam rangka menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akramul awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rasulika wal malaikatil muqarrabin. Warḍallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma yassir lana umurana wa umura jama'atina kulla asirin bijahil bashir nazir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
الله